Pasti khawatir banget. Makanya tadi saya sempat bilang, kayak kita nggak tahu ya kondisi kalau memang itu air tinggi banget, kayak kita nggak tahu pasokan makan kayak gimana, terus makannya gimana, apakah ada apa enggak, terus belum kedinginan. Nah, saya dapat info juga kakak saya yang kejebak di atas toko itu anaknya gara-gara main air jadi demam, nggak tahu kita ada obat-obatan atau enggak. Karena terakhir saya dapat info ya jam 11 siang itu, setelah itu lost kontak gitu. Sampai sekarang belum ada. Nah, karena dapat kabar juga, nggak tahu ya, semoga lebih cepat ya, masa apa listriknya mati tuh hingga 7 hari ke depan. Saya belum tahu tuh. Tapi saya ngelihat di berita kayak wali kota dan masyarakat kayak buat surat, terus kita sama-sama posting rame-rame supaya nyampe ke pusat kan. Jadi pusat bisa segera ngasih bantuan gitu, insya Allah. Tapi ada nggak sih kayak Bang Ian pengen ke sana gitu? Pengen Eh kita di rumah, saudara ada semua. Iya, sebenarnya kalau memang bisa pingin sih pulang sebentar, tapi ya kebetulan orang tua juga lagi di sini dan saya juga nggak lama lagi insya Allah kalau jadi mau ada kerjaan keluar juga kan, jadi memang lagi prepare buat visa dulu. Iya, karena ada project dari stasiun, salah satu stasiun TV ke 3 negara nantinya. Insya Allah kalau jadi ya, kita belum tahu jadi enggaknya gitu, tapi lagi proses visanya belum keluar juga soalnya gitu. Ini pertama kalinya terkena dampak. Dulu waktu saya kecil, saya kan di tahun 95 tuh sempat Kota Langsa itu sempat banjir kayak gini, tapi nggak setinggi ini gitu. Kalau nggak salah orang tua saya bilang tuh selutut, jadi kita nggak bakal expect karena nggak pernah terjadi kebanjiran di Kota Langsa gitu. Jadi baru kali pertama ini saya ngerasain dampaknya banjir di Kota Langsa, di Aceh lah khususnya. Melihat dari video-video yang beredar nih Bang Ian kan kayak arus sungai, arus airnya banjirnya seperti itu. Bang Ian khawatir nggak sih sama keluarga yang masih di sana? Pasti khawatir banget. Makanya tadi saya sempat bilang, kayak kita nggak tahu ya kondisi kalau memang itu air tinggi banget, kayak kita nggak tahu pasokan makan kayak gimana, terus makannya gimana, apakah ada apa enggak, terus belum kedinginan. Nah, saya dapat info juga kakak saya yang kejebak di atas toko itu anaknya gara-gara main air jadi demam, nggak tahu kita ada obat-obatan atau enggak. Karena terakhir saya dapat info ya jam 11 siang itu, setelah itu lost kontak gitu. Sampai sekarang belum ada. Nah, karena dapat kabar juga, nggak tahu ya, semoga lebih cepat ya, masa apa listriknya mati tuh hingga 7 hari ke depan gitu. Karena mereka kan proses untuk perbaikan juga kan gitu. Tapi harapan kita segera surut lah, segera, insya Allah pasti. Kasian juga. Alhamdulillah sehat, cuman karena ramai keluarga sana tadi sama ibu saya sempat ya nangis kepikiran kan, karena kan juga banyak adik-adik, ponakan semuanya yang masih kecil, terus yang nggak bisa kemana-mana. Lihat berita pada teman-teman pada buatin kayak, nah sabar ya, udah makan belum, misalnya kita kan jadinya sedih gitu. Apalagi saya setelah ngebaca itu langsung kayak sedih sih gitu. Gue coba hubungin Basarnas pusat di sini. Gue mau cari tahu konfirmasi. eh Belum kepikiran saya untuk situ gitu. Pingin sih coba, karena kontaknya juga nggak tahu ya. Itu mungkin bisa lihat di Google kali, nggak mungkin kayak gitu. Tapi dari kampungnya Bang Ian ke pusat, jadi kan berpusatnya semua di Sibolga, Tapanuli Selatan kan. Nah itu sama kampungnya Bang Ian seberapa dekat sih? Setahu saya itu sangat lumayan jauh ya, karena kayak dari Langsa ke Medan aja itu 3 jaman gitu, 3 jaman, karena udah ada tol sekitar 2 jaman gitu. Kalau misalnya ada tol 4 jam, berarti kan kalau Sibolga kan tuh antara Medan ke sana lagi tuh saya nggak ingat, lupa berapa jam tuh jarak kalau naik mobil. Dan menurut saya itu sangat jauh gitu kalau dari Sibolga ke Aceh gitu sih. Tapi ternyata malah berdampak juga nih. Malah rata ya Sumatera. Ya mungkin emang juga akhir tahun kan memang musimnya hujan ya, jadi curah hujan lebih tinggi, mungkin ada tanggul bocor atau apa, tanggul pecah gitu. Kita nggak pernah tahu ya kuasa Allah semuanya. Ya saya juga nggak berani berspekulasi, takutnya salah. Di Desa Pase Masjid, Meurebu, Aceh Barat, Aceh, banjir masih merendam dengan ketinggian sekitar 50 cm hingga 1 meter. Datangnya air yang tiba-tiba membuat banyak warga tak lagi sempat menyelamatkan apapun, kecuali pakaian yang melekat di tubuh. Di pengungsian, kehidupan juga tak lebih mudah. Pasokan makanan yang terbatas, selimut yang tidak cukup untuk semua, dan suhu malam yang menusuk membuat banyak anak yang kedinginan. Kalau ketinggian air masih 1 meteran,
Setelah itu karena air tinggi, jadi warga memilih untuk mengungsi, juga memilih untuk menyelamatkan diri karena memang sudah tidak ada lagi tempat untuk berteduh. Seperti itu, Pak. Apa yang dibutuhkan warga Pasir Masjid ini? Untuk saat ini mungkin kami membutuhkan suplai makanan, obat-obatan juga. Saat ini, banjir akibat hujan deras yang melanda Kabupaten Aceh Barat Aceh telah meluas ke 10 kecamatan. Selain melumpuhkan akses jalan, banjir juga telah membuat aktivitas warga lumpuh. Dari Kabupaten Aceh Barat Aceh, Afsah Ainus melaporkan. Akses jalan Singkil Rimo terputus, satu mobil terjebak. Ini mungkin nanti habis semuanya jalan ini.